My Dollhouse. Jadi game Roblox satu ini dibuat oleh username bernama Lowhigh pada tahun 2016. Game ini memperlihatkan sebuah tempat yang mirip seperti rumah boneka. Area ini tidak tertutup dan memiliki beberapa ruangan, layaknya seperti rumah-rumahan boneka pada umumnya. Saat player masuk ke pintu depan, player akan bertemu dengan para boneka penghuni rumah ini. Sekilas tampak kelihatan sangat biasa-biasa aja. Jika kalian menuju lantai atas, kalian akan bertemu boneka ini sendirian. Dan dari sinilah hal-hal aneh mulai muncul. Kalian bisa melompat ke atas boneka ini. Lalu saat kalian melompat tembus ke atas, kalian akan dikejutkan dengan salib yang terbalik ini. Sentuh salib itu, lalu kembali ke area tempat makan. Sentuh kursi itu, maka rumah boneka ini berubah menjadi lebih menyeramkan. Setelah itu, kalian akan dikagetkan dengan boneka-boneka itu berkumpul. Dan ada sosok tinggi hitam menyeramkan di situ. Yang lebih disturbingnya lagi, di lantai atas akan ada banyak sekali tali yang biasanya dibuat untuk game yang aku mainkan ini adalah remake-nya. Di game yang original buatan Lowhigh lebih ekstrim lagi. Ada banyak sekali mayat yang tergantung. Versi originalnya telah di-ban pada tahun 2023 karena mengandung unsur dan elemen gore. Yang lebih mengejutkan lagi, kalau si Lowhigh ini ternyata telah meninggal pada tahun 2017 dan pengguna akun Lowhigh ini masih belum diketahui identitasnya. Girls Middle School. Jadi game Roblox satu ini dibuat oleh username Mr. Ambrose pada tahun 2016. Kalau kalian memainkan game ini, kalian akan dibawa ke sebuah tempat monokrom yang creepy. Ada beberapa ruangan yang bisa kalian jelajahi di game ini, dan di tempat ini kalian tidak hanya sendirian, melainkan para player akan bertemu dengan sosok hantu ini. Mungkin game ini sekilas kelihatan seperti game horror pada umumnya, tapi ada satu hal yang bikin game ini menjadi disturbing, yaitu kalian akan menemukan sebuah tali yang dipakai untuk beserta ada kursi di bawahnya. Di versi yang lama, akan ada kode Morse yang muncul di game ini. Dan ada seseorang yang berhasil mentranslate kode itu melalui komentar video. Kode itu jika diartikan menjadi, dia ada di sini. Jangan lihat dia. Kenapa kau melakukan ini? Jika dihubungkan, maka dapat disimpulkan kalau hantu cewek tadi adalah roh gadis SMP yang tewas karena menggunakan tali dan kursi tadi. Ini adalah hal yang sangat dilarang keras oleh Roblox. Dikarenakan mayoritas player Roblox adalah anak-anak, seharusnya game seperti ini di-ban. Tapi entah kenapa, sampai saat ini game ini masih bisa dimainkan. Tidak ada informasi yang bisa ditemukan mengenai origin dari game satu ini. You Look Happy. Game Roblox satu ini dibuat oleh username True Faces pada sekitar tahun 2019. Dan ada sebuah fakta bahwa si True Faces ini mengalami depresi berat di dunia nyata, dikarenakan istrinya yang meninggal dalam suatu kecelakaan. Di game yang bernama You Look Happy ini adalah gambaran atau representasi ingatan dari pria di balik akun True Faces itu sendiri, saat mengalami depresi berat di kehidupan nyata. Dikatakan kalau True Faces juga bergabung dengan grup yang bernama Mental Assistance Department, sebuah grup yang membantu untuk para player yang mengalami penyakit mental. Player akan disuruh untuk mengumpulkan bola mata di beberapa level. Di dalam game ini akan ada banyak sekali level atau biome dengan tema yang berbeda, seperti level Happy dengan nuansa penuh warna mencolok, level Truth dengan nuansa gelap dan suram, dan level Judgment dengan tema disturbingnya. Ada lebih dari 5 level di game ini. Puzzle di game ini sangatlah sulit sekali, dan aku yakin kalian bakal lihat ke YouTube untuk cari petunjuknya. Game yang versi lama sempat di-ban karena terdapat konten darah, kematian, dan hal-hal negatif lainnya. Dan beberapa teks di bagian level Judgment ini juga terindikasi dengan elemen negatif tersebut, seperti hinaan, caci maki, kalimat negatif, dan beberapa kalimat lainnya yang sangat tidak cocok untuk player anak-anak. Hingga sekarang, True Faces masih belum bisa melupakan kematian istrinya. Eucryptise Place. Game satu ini yang bernama Eucryptise Place adalah game yang dibuat oleh Eucryptise itu sendiri, dan di friend listnya terdapat nama username Lowhigh, yakni kreator dari My Dollhouse yang tadi aku sebutin. Yang lebih bikin merinding adalah deskripsinya. Seorang pria dan putrinya yang meninggal dalam kecelakaan mobil di Denver, Colorado. Mobil beserta pria tersebut ditemukan di area terbengkalai luar kota. Jasad putrinya tidak pernah ditemukan dan masih menghilang hingga saat ini. Saat kita mainkan game ini, kalian akan terspawn di area hutan yang sangat gelap sekali. Tidak ada senter dan tidak ada penerangan apapun. Akan ada sebuah terowongan gelap yang harus kalian masuki, dan disinilah hal disturbing muncul. Jika sudah berada di pertigaan, dan ketika kalian tengok ke kiri, kalian akan dikejutkan dengan sosok mayat yang mati dengan cara gandir di pohon itu. Benar-benar sangat ekstrim sekali. Dan jika kalian berjalan lurus sampai mentok, kalian akan melihat ada anak kecil yang kepalanya hilang. Ini adalah game tersembunyi Roblox yang sangat disturbing. Versi original dari Eucryptise sudah di-ban oleh Roblox, dan versi kopinya masih bisa dimainkan. Dari deskripsi yang aku sebutin tadi, bisa dikatakan kalau si ayah sebenarnya masih hidup, namun karena putrinya tidak selamat dan berduka atas kematiannya, dia memutuskan untuk melakukan gandir. Mereka berdua, yakni Eucryptise dan Lowhigh, adalah kreator Roblox yang sangat NSFW. Red World. Jadi game ini diciptakan oleh username Bridgester yang dibuat pada tahun 2018. Game ini memiliki atmosfer yang sangat tidak bikin nyaman, seakan-akan kalian sedang berada di dunia neraka. Di awal game, player akan terspawn di area yang mirip seperti labirin merah dan gelap. Nantinya kalian akan bertemu dengan makhluk ini, tapi tenang aja, dia cuma NPC doang. Kalian akan melewati jalan yang sangat kecil sekali, dan juga jangan sampai jatuh. Keseluruhan di game ini terlihat sangat menakutkan, suram, dan sangat tidak bikin nyaman para player. Aku tidak bisa memainkan gamenya lebih jauh, karena gamenya sangat nge-lag sekali, jadi aku tidak bisa lanjut
lanjutin sampai selesai. Tapi tahukah kalian, yang aku mainkan ini adalah versi barunya. Dulu ada versi lama yang sempat kena ban, dan ini adalah versi lama atau versi original yang dibuat oleh Rich Steer. Game yang versi ini pernah di-ban karena mengandung elemen visual yang dark dan menyeramkan, glitch atau bug yang bermasalah, audio disturbing yang tidak cocok buat anak-anak, dan ada objek yang mirip api yang katanya bisa nge-kick player keluar dari game. Kalau kalian notice, game Red World versi lawas ini mirip sekali dengan game kontroversial yang bernama Sage Satan, yang mana game disturbing yang nunjukin foto-foto gore, dan kalian wajib berhati-hati. Jangan sembarangan mainin game Red World versi lainnya, karena akun kalian bisa kena hack. Sarah House Tycoon. Game satu ini diciptakan oleh username I Miss You Tycoon pada tahun 2025, tapi ini adalah versi re-upload. Tapi banyak orang yang percaya kalau game ini sudah ada sejak tahun 2014. Jadi di game ini kalian harus membangun sebuah rumah untuk Sarah dengan cara mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Setelah itu player bisa membangun bagian-bagian rumah, membeli furnitur, menambah ruangan baru, dan membuat dekorasi. Namun ada hal misterius yang tersembunyi di balik game Tycoon ini. Ada sebuah cerita gelap atau urban legend mengenai karakter bernama Sarah ini. Jika kalian berada di tempat sampah di area sekolah, kalian akan mendengar sebuah cerita. Di bawah mobil ini kalian bisa melihat ada seseorang yang bersembunyi di bawahnya. Dan yang paling creepy adalah ketika kalian ketik nama Sarah di chat, kalian akan teleport di tempat misterius. Beserta ada seseorang yang membawa senjata. Dan itu adalah orang yang sama yang tadi bersembunyi di bawah mobil. Dan ada banyak sekali keanehan yang bisa kalian temukan di game ini. Banyak sekali orang-orang menyimpulkan kalau game ini dibuat oleh seorang stalker. Lalu game ini digambarkan bagaimana si stalker ini melakukan aksi kejahatannya di dunia nyata. Orang-orang di internet menganggapnya sebagai real. Namun banyak juga orang-orang yang skeptis dan menganggap hal ini sebagai promosi agar gamenya viral. Sampai sekarang game ini dianggap sebagai game yang sangat menakutkan, tapi tidak ada bukti sama sekali kalau game ini dibuat oleh real stalker. The Severance. The Severance adalah game horror psikologis di Roblox yang cukup unik. Game ini dibuat oleh Dread Development pada tahun 2021. Player akan terbangun di sebuah rumah, dan juga akan ada sebuah foto misterius di dekat meja. Lalu akan diberi misi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti makan, nonton TV, dan bahkan kembali lagi tidur. Nantinya player akan mengalami mimpi yang sangat aneh. Mimpi tersebut memperlihatkan ada sebuah ruangan yang semuanya berwarna putih. Semakin kita memainkannya di beberapa hari berikutnya, maka mimpi tersebut semakin lebih jelas. Akan ada wanita dengan wajah yang aneh. Lalu saat kita tidur, kita akan dikejutkan dengan sosok hantu wanita. Wanita ini berbeda dengan yang ada di mimpi tadi. Dan ketika kita disuruh untuk membuka pintu basement, kita akan tahu kalau wanita di foto itu adalah Claire. Claire memutuskan hubungan dengan si player. Lalu ketika player menuju pintu berikutnya, akan muncul wanita rambut hitam ini, yang tadi muncul saat player sedang tidur. Lalu wanita tersebut mengatakan kalau dia bukanlah Claire, dan dia tetap akan menemani si player dan kembali tidur. Ending diakhiri dengan si player yang tidur berdampingan dengan mayat wanita itu. Ternyata selama ini si karakter yang kita mainkan menculik dan membunuh wanita yang tidak dikenalnya. Ini dikarenakan si player tidak menerima kenyataan kalau dia ditinggal oleh pacarnya. Inilah kenapa dia menculik wanita asing itu. Karena si karakter utama sangat terobsesi dan tidak bisa move on dari si Claire. Ini adalah game Roblox yang memiliki backstory yang sangat disturbing sekali. Birthday Party. Jadi game ini dibuat oleh developer bernama Boy Sure Do Love Jesus pada tahun 2020. Dan sayangnya game ini sudah tidak bisa ditemukan lagi. Game ini sudah di-ban dikarenakan hal yang sangat kontroversi. Jika kalian mainkan game ini, kalian akan terspawn di sebuah rumah ini. Di dalam rumah ini kelihatan sangat friendly sekali. Ada beberapa kado hadiah, desain ruangan yang hangat sekali, dan akan ada beberapa orang yang merayakan pesta ulang tahun ini. Awalnya kelihatan sangat normal sekali. Tidak ada hal-hal yang aneh muncul. Namun saat player mendekati kerumunan itu, hal menakutkan mulai terjadi. Kerumunan itu tiba-tiba akan hilang saat kalian dekati, dan suasana berubah total menjadi sangat creepy sekali. Di sini kalian bisa masuk ke garasi, dan kalian akan melihat ada sebuah tali beserta kursi di situ. Kalian pasti udah tahu ini maksudnya apa. Kemudian player juga akan menemukan seperti ada seseorang yang disalib, bathtub yang penuh darah, dan ada kode sandi rahasia yang jika ditranslate menjadi "Aku benci orang ini. Aku mencoba memberitahu ibuku, dan ibu bilang aku dianggap jahat." Di suatu ruangan akan ada sosok hitam dengan salib terbalik yang sedang berada di dekat gadis kecil itu. Jika kita dekati, akan ada NPC abu-abu yang mengelilingi si monster hitam itu. Kemudian player akan berada di kamar, melihat ada polisi datang di luar rumah. Semua kengerian ini menuju ke sebuah kesimpulan. Sosok monster tadi sebenarnya adalah seorang pendeta yang jahat, dan dia melakukan kepada gadis kecil itu. Lalu para NPC ini adalah pihak keluarga si gadis kecil yang membongkar kejahatan si pendeta, dan diakhiri dengan ditangkapnya pendeta jahat itu oleh polisi. Masih belum diketahui apa makna dari bathtub berdarah dengan hanger baju itu, tapi para player mempresentasikannya sebagai simbol
Si pendeta jahat itu juga muncul di kerumunan pesta ulang tahun tadi. Hal ini membuat game birthday party ini menjadi salah satu game Roblox yang sangat tidak etis bagi anak-anak. Jadi itulah beberapa game Roblox yang sangat disturbing, aneh, tidak terduga, dan sangat NSFW. Sebenarnya ada banyak sekali game-game Roblox tersembunyi yang menyimpan sesuatu yang tidak layak untuk dimainkan. Sebagian sudah hilang, dan beberapa masih bisa ditemukan dan dimainkan. Selain game-game itu menyimpan konten NSFW, yang paling parah bahkan ada yang mampu ngehack akun kalian. Jadi berhati-hatilah dengan game-game yang memiliki rating rendah.